Baik. Jadi kalau tetangga kita ngasih makanan itu Pak, walaupun ini kan ungkapannya kan daging kambing ya, sepiring marok ya, kambing kuah atau kari kambing lah gitu ya, gulai kambing. Nah, jadi jangan diremehin. Bisa jadi dia ngasih itu bukan karena lebih, tapi memang mau ngasih. Dan kita juga jangan berburuk sangka juga, jangan-jangan nggak mau dimakan ini. Kita ngasih ikan asin ngerasa kita hina. Bisa jadi dia sudah lama nggak makan ikan asin. Saya pernah jadi khotib di perusahaan Alita Pak, nama perusahaan Alita, perusahaan IT. Begitu pas waktu makan siang, habis Jumat kan makan siang. Itu kenapa orang ribut-ribut itu? Sudah ngecup ikan peda diambil orang lain. Ribut itu. Pikir saya sumpah itu kota bumi yang banyak itu. Ikan nasi peda itu Pak. Jadi bapak-bapak, kalau kita memberi ya mau memberi ya berikan yang terbaik gitu ya. Jadi niatnya beri itu bukan karena sisa. Ya kasih aja lah gitu. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu, entah ibu-ibu entah kita juga ya, ngasih itu sambil ngejek. Ngasih apa ya sekarang yang mau musim ini, rambutan apa? Kok banyak deh? Iya, lagi panen udah pada busuk. Nah ini, kadang-kadang itu kita ngas. Makanya dalam riwayat lain disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka pastikan dia mengatakan yang baik-baik saja atau diam. Jadi kalau kira-kira kita ini ngomong, kan ada orang ini Pak, nggak sadar kalau ngomongnya itu nyakitin orang. Dia nggak sadar kalau perilakunya nyakitin orang. Maka kalau nggak sanggup mengatakan yang baik-baik, nah, lebih baik diam, gitu ya. Kalau orang Arab itu Pak, ini saya cerita tradisi orang Arab. Orang Arab itu kan daging kambing itu, kambing satu dipotong. Kalau Bapak lihat di jamuannya itu Pak, kambing satu ditaruh dalam nampan besar, itu yang makan orang 6, orang 5 gitu. Nggak ada cerita mereka darah tinggi Pak. Karena begitu mereka habis makan, mereka langsung ngomong sama istrinya, Mi atau Ma, habis makan daging kambing nih gitu. Terus kata istrinya, sebentar ya Pak, mandi dulu dia, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, campur. Jadi mereka nggak darah tinggi. Nah kalau sekarang Pak Malkan habis makan daging kambing, Ma habis makan daging kambing, lah ini Ma, Pak amlodipin, nah, suruh minum. Iya, nggak tersalurkan ya sama aja gitu kan. Allah. Jadi amlodipin itu bukan nyembuhin penyakit itu sebenarnya. Jadi makanya dulu bapak-bapak kalau orang-orang Arab itu ya biasa ngasih tukar makanan tuh biasa. Nah kalau ngasih yang terbaik, kalau diberikan jangan hinakan. Kemudian disebutkan hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jadi barometer keimanan orang itu bukan hanya secara akidah. Kadang-kadang ada orang ngomong masalah akidah terus gitu, tapi mukanya masam, sama tetangga, sama kaum muslimin kayaknya bawaannya curiga, kata-katanya kasar. Itu juga nggak boleh Pak, nggak boleh.
Jadi akhlak itu juga bagian dari Islam, gitu ya. Kemudian disebutkan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Makanya di Arab itu Pak, orang itu kalau sehari nggak ada tamu itu merasa sial. Orang Arab itu kalau rumahnya itu sering datang tamu sering datang, itu malah seneng Pak. Ada kebanggaan. Nah, kalau kita ini seharian ditutup, pagarnya tertutup, ada tulisan awas anjing galak gitu kan. Ya nggak terima tamu. Iya. Bahkan di tangga saya itu di Rojosari ada tulisan dilarang bertamu lebih dari jam 8 malam. Lah dia datangnya maghrib, pulang kerja maghrib, mungkin Isya baru selesai mandi. Jam 8 dilarang bertamu lebih dari jam 8. Ada tulisannya. Jadi bapak-bapak, di antara barometer keimanan orang itu adalah ketika dia memuliakan tamunya. Kemudian ini hadisnya kita baca tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka mengatakan yang baik-baik atau dia diam. Makanya saya kan gini Pak, tidak semua yang Bapak lihat di tetangga kita dikomentari. Enggak semua yang kita dengar kita komentari. Kadang-kadang lagak-lagak kita nggak tahu itu jadi baik Pak. Kita tahu rumah itu mungkin seram lah gitu ya. Jangan cerita yang aneh-aneh sama tetangganya, sosok nggak tahu aja. Saya begitu beli rumah ya, beli rumah saya itu kan orang bilangnya rumah hantu lah katanya. 17 tahun ditinggal orang, sampai dalam rumah itu ada pohon ya Pak. Rubuh sana, letter-nya rubuh gitu kan. Tawaran awalnya tuh 60. Oh Ustadz yang mau beli ya? Iya Pak. Udah 43 aja lah Ustadz. Gitu. Pikir saya, mau nggak isi saya kayak gini nih? Adalah Bismillah lah. Memang adanya segitu kan? Udah direhab-rehab, bersih-bersih. Jadi saya minta anak-anak yang ngaji sama saya likoan itu saya suruh nginep di rumah, di ruqyah lah, bacaan Al-Masurah, Al-Baqarah gitu. Terus ambil airnya kepret-kepretin gitu ke pojok-pojok gitu. Malam berikutnya saya tidur sama istri. Begitu tidur anak satu, saya bilang gini sama istri saya, kamu jangan ke tetangga dulu ya. Kita nikmati rumah ini. Kan kita nabungnya bertahun-tahun ini. Kita nikmati rumah ini. Nanti kalau sudah 4 bulan baru main ke tetangga. Emang ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Ini kan bukan masalah ibadah. Kalau ada ibadah harus ada dalil. Ini kan nggak ada ibadah. Ini hanya interaksi sosial. Jadi gimana? Ya jangan tetangga dulu, kita nikmati aja. Benar Pak. Masuk bulan keempat, istri saya itu main ke rumah tetangga. Apa kata tetangga omongnya? Emang Mbak Yu nggak takut? Di sumur itu siangnya ada orang nangis. Di kamar tuh ada yang ngetuk-ngetuk, macam-macam Pak. Itu karena sudah masuk 4 bulan keempat. Coba malam kedua, ketiga gitu, minta pindah itu saya Pak. Waduh. Iya. Kadang-kadang kita tuh takut karena omongan orang nggak jelas kan? Iya. Makanya juga kalau bertetangga itu nggak semuanya kita lihat dikomentarin, nggak semua yang kita dengar diturun dia sok nggak tahu aja Pak. Makanya di antara taujih ustadz kami dulu ya dalam bab pernikahan itu ya, kalau mau bahagia rumah tangga itu kadang-kadang kita harus belajar bisu, belajar tuli, belajar buta. Tetangga kita mau beli apa saja sosok nggak tahu.
Jangan dikomentari, mana ada uang kayak itu dia membeli mobil, gitu kan? Ya tetangga beli kulkas, kita yang menggigil. Panas dingin gitu. Iya. Ada orang ngomong tentang tetangga kita, sosok nggak dengar aja lah. Kadang-kadang kita lagi mau belajar beli sayur, ada aja ibu cerita macam-macam, ini. Itu ya bapak-bapak ya. Jadi kalau kita nggak sanggup mengatakan yang baik, ya diam aja. Jangan sampai nanti kita ini Pak, ngecocok-cocokin tetangga kita. Emang kita ada masalah tetangga sama sebelah, beli sayur, ada orang cerita tentang jeleknya tetangga kita. Oh iya memang cocok itu. Saya juga ada masalah sama dia gitu kan. Ternyata yang punya masalah sama dia bukan dia aja, saya juga gitu kan. Jadi bapak-bapak dianjurkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, innali jaraini." Sesungguhnya saya itu punya dua tetangga. Fa ila ayyuhuma uhdi, kepada siapa saya berikan hadiah saya. Jadi kalau saya punya dua tetangga, kira-kira dari dua tetangga saya itu siapa yang lebih layak saya berikan sesuatu. Maksudnya kalau ini kan masalah makanan Pak ya. Kemudian ya kalau ada dua kasih dua-duanya. Ini kan masalahnya makanannya cuma satu. Iya, karena gini Pak, kita ngasih tetangga itu Pak, ngasihnya itu sesuatu yang layak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih. Kadang-kadang kalau ngasihnya sekedar tuh nyakitin Pak. Jadi kalau kita nggak bisa ngundang banyak, ngundang sedikit nggak apa-apa, tapi mereka puas. Contoh ya, mohon maaf, kan kita punya tradisi yasinan, apa-apa, kumpul-kumpul gitu. Kalau kita undang semua, cuman beseknya itu isinya nggak seberapa, itu kadang-kadang nyakitin Pak. Mending Bapak masak aja, langsung bagi-bagi aja. Gitu. Ya saya bilang begini, kadang-kadang sekolah SD IT itu kadang-kadang masih pulang-pulang anak pada bawa hadiah ulang tahun Pak, ciki-ciki ulang tahun. Dari mana ini ulang tahun, terus bawa kado. Saya bilang, kalau Bapak mau bersyukur tentang sehatnya cucu atau anak kita, masa yang lebih kasih-kasih aja. Jangan pakai undangan ulang tahun. Karena tidak semua tetangga kita punya uang. Kalau undang ulang tahun kan mau nggak mau ngasih kado Pak. Kalau temannya ngasih kado dia nggak ngasih, dia malu anak kita cucu kita. Akhirnya apa? Uang yang hari itu untuk belanja lauk dibeliin hadiah. Seharusnya 50.000 itu bisa makan ikan satu keluarga. Pulang-pulang makan ciki satu keluarga Pak, pakai nasi. Gara-gara tuh ngado. Bener Pak. Saya masih ingat dulu kalau pulang sekolah itu ya, kadang-kadang disuruh ya teman-teman main, dikasih among-among Pak. Ada urap, ada ikan asin sampah kecil-kecil, ada 3 atau berapa. Telurnya dibagi tipis-tipis bener telurnya itu Pak. Oh, tapi enak itu Pak. Iya karena dikit kan. Nikmat juga gitu ya. Jadi kalau sedikit ya ngasihnya sepantasnya lah. Daripada ngundang 30 tapi kecewa, cuma kayak gini doang gitu ya. Lebih baik 10 orang. Nanti kapan lagi datang lagi ya. Nah, ini kan masanya sedikit. Ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya berikan hadiah yang sedikit ini.
yang pantas ini. Apa kata Rasulullah? Ila aqrabihima minki baban. Siapa yang paling dekat dengan pintu rumahmu? Nah, pintu ini maksudnya pintu apa? Pintu dapur. Kenapa? Karena orang masak biasanya baunya itu yang paling dekat dengan dapur kita. Nah, hadis ini nggak berlaku karena rumah kita dipagar kelilingan. Iya, tapi kan nggak mungkin kita ngelewat muter ngasih tetangga kita yang gitu kan. Maka siapa yang paling dekat sama kita? Tetangga kita. Jadi kalau ngasih itu, kalau kira-kira jauh, ya jangan sampai tetangga kita ngasih tahu kalau kita ngasih orang lain kita dilewatin. Iya, kadang-kadang pas bagi daging korban itu kan, orang dapat kita dilewatin. Pak Ketua Masjid lupa sama saya, ada masalah apa ya? Apa karena saya nggak milih dia ya? Nah, jadi kalau mau ngasih itu dipastikan yang kita lewatin dikasih juga. Ini bab tentang bertetangga. Disebutkan lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallah ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Jadi kalau Bapak ngaku sahabat dekat, akrab, maka yang paling baik dengan tetangganya. Termasuk masalah keuangan. Jadi siapa yang paling baik masalah keuangannya, ya, itu yang paling baik dengan sahabatnya. Kemudian khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jari. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya yang lain. Jadi baik Bapak-bapak, nah kita ini berbuat baik ini lagi-lagi memang harus ikhlas kepada Allah. Berbuat baik itu harus ikhlas karena Allah. Apapun profesinya, mau jadi ustadz, mau jadi dai, mau jadi guru, itu harus ikhlas karena Allah. Yang tahu ikhlas itu pertama Allah, kedua kita sendiri. Orang lain nggak bisa campur tangan. Oh ini orang nggak ikhlas, nggak bisa. Yang tahu ikhlas itu pertama Allah, kedua kita sendiri pelakunya. Makanya sekali lagi Pak, kalau Bapak ngajarnya niatnya karena dunia, Bapak dapat dunia nanti. Tapi di akhirat, wallahu a'lam shawab. Gitu. Kalau Bapak baca Quran biar disebut qori, ya orang paling bagus, khawatirnya pujian itu sudah dapat Bapak di dunia, di akhirat nggak dapat lagi. Termasuk dengan tetangga. Kalau Bapak berbuat baik sama tetangga biar dia balas kebaikan kita dapat itu Pak. Kita ngasih ini dia ngasih itu. Kita ngasih rambutan nanti dia ngasih mungkin duren apa-apa ya. Yang mana punya duren nggak dapat ya. Lagi mau duren kayak ini. Pak Rosi kasih tahu ya Pak. Khawatirnya begitu kita dapat, nanti di akhirat nggak dapat lagi Pak. Kenapa? Karena dia sudah berharap di dunia. Kan dalam surat Hud itu, man kana yuridu hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum la yubkhasun. Barang siapa yang berharap dunia dan segala perhiasannya, pernak-perniknya, kami berikan mereka sesuai apa yang mereka niatkan, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat dia enggak dapat balasan apa-apa kecuali neraka. Wa habitu ma sona'u. Dia hapuskan apa-apa yang mereka perbuat.
Dalam ayat lain disebutkan wa malahu min nasib. Dia nggak dapat bagian lagi. Jadi nanti kalau kita berbuat baik sama tetangganya karena harapan biar dia baik sama kita, dapat kita Pak di dunia. Tapi nanti di akhirat bisa jadi nggak ada kebahagiaan lagi. Makanya benar-benar ibadah itu harapannya harus ikhlas karena Allah di akhirat. Kalau masalah dunia dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. Makanya Abdurrahman bin Auf itu pernah dapat hadiah, dapat bingkisan korma dari Irak, korma besar-besar bagus. Nanya dia, apa ini? Oh ini korma super ini dari daerah kami. Apa semua orang makan? Oh, enggak, ini yang makan bangsawan karena mahal harganya. Kata dia, saya mau makan ini ragu. Kenapa? Pertama, Rasulullah kayaknya nggak pernah makan kurma ini. Saya kok makan, saya takut nanti nggak nyontoh Rasul, kata dia. Yang kedua, saya khawatir kurma ini adalah hadiah sebagai balasan dari perbuatan baik saya yang lalu-lalu. Kalau saya nikmati, saya khawatir nanti di akhirat saya nggak kebagian lagi. Nah, kalau orang-orang dulu begitu Pak. Kalau sekarang kita dapat, oh ini rezeki anak soleh ini, gitu kan? Oh ini memang layak ini memang kayak gitu. Gak boleh Pak. Yang berikutnya tadi khairul jiron ya. Oh ya. Sebaik-baiknya tetangga adalah yang paling baik sama tetangganya. Makanya kalau kita nggak sanggup berbuat baik, ya diam itulah. Jangan mancing-mancing. Ada mungkin suami istri lagi ribut, kita ngelihat suaminya mungkin sama perempuan lain, ya diam aja lah Pak. Kecuali kalau Bapak diminta jadi saksi persidangan, nah Bapak ngomong. Kalau bukan siapa-siapa. Saya ingat cerita ada tetangga saya. Tiba-tiba ada kejadian mobil itu tabrakan. Oh dia cerita kemana-mana cerita, akhirnya diajak polisi jadi saksi peristiwa itu. Berbulan-bulan jadi saksi Pak. Datang persidangan, keluar uang, ngongkos. Aduh capek saya nih. Keluar duit malah nggak dapat duit saya gitu kan. Begitu dia lagi parkir beli nasi uduk, ada kejadian mobil tabrak kereta. Langsung pulang dia ngacir. Takut saya jadi saksi. Takut saya. Kapok saya. Makanya lebih baik diem aja Pak. Kecuali ya mungkin terkait dengan Bapak, masalah keluarga Bapak. Kalau sudah orang lain enggak. Kadang-kadang diam itu lebih baik. Makanya sebutkan diam itu emas. Monggo Bapak-bapak, kalau ada mungkin kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Berkaitan dengan yang dikatakan tadi, saya pernah mendengar dan nasihat, berbuatlah baik kamu. Siapa tahu nanti anakmu atau orang tuamu di tempat lain mendapatkan kesulitan dan dibantu oleh orang lain. Apa ini sudah niatnya sudah salah atau enggak? Bagaimana? Enggak. Jadi kalau kita berbuat baik, niatnya pertama karena Allah. Kemudian setelah kita berbuat baik, kita boleh begini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan perbuatan baik saya sama si fulan-fulan ini nanti dibalas Allah untuk kebaikan keluarga saya yang sedang jauh. Boleh, tawasul dengan amal boleh. Tapi kalau beramalnya sekarang untuk biar enggak boleh. Jadi kalau waktu beramal kita niatnya untuk biar dibalas enggak boleh. Tapi setelah beramal boleh. Saya baca Quran ini, Allah,
mudah-mudahan dengan bacaan Quran saya ini nanti Allah atau hadiahkan kepada orang tua kita, boleh gitu. Bertawasul. Makanya pernah ada orang, kenapa ibu berbuat baik sama ini? Ya, anak saya juga jauh Ustaz di sana. Mudah-mudahan dengan saya buat baik sama dia ini, anak saya pun yang sedang ngekos jauh di pondok sana, ada juga yang ngurusin. Ini kira-kira Allah alam salah. Monggo. Jadi sekarang ini sudah masuk bulan Rajab. Apakah ada sunnah puasa sunnah bulan Rajab? Iya. Beritanya. Memang banyak hadis-hadis palsu seputar ibadah puasa bulan Rajab. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, nanti pahalanya ini. Hari kedua pahalanya ini. Hari ketiga begitu sampai hari ke-7 dibebaskan dari api neraka. Itu hadisnya palsu. Riwayat Muslim tukang terong. Hadisnya palsu, Pak. Gitu. Banyak itu, Pak. Kemarin juga saya ditanya sama orang juga begitu. Hadisnya palsu, nggak ada dalilnya. Jangankan yang sahih, yang lemah aja nggak ada. Hadisnya palsu. Kenapa? Apalagi kalau ada tambahan lagi, barang siapa yang memberitahukan 10 orang, gitu kan? Nah, berarti Bapak nggak usah puasa aja, ngasih tahu orang aja. Nanti semuanya, Bapak dari mana? Dari Pak Malkan dari Pak Habib dari mana? Semuanya gitu. Puasa enggak? Udah ngasih tahu aja. Jadi hadis-hadis seputar ibadah tertentu di bulan Rajab itu hadisnya. Tapi kalau Bapak, saya niat puasa ini untuk latihan di bulan Ramadan, baca Quran yang banyak biar nanti Ramadan nggak kaget, nggak apa-apa. Tapi bukan karena riwayat itu. Ada lagi? Monggo, Mas Rosi ada? Pak Adang? Pak Habib? Baik, kalau nggak ada kita masuk lagi ke bab. Masih ada waktu nggak? Masih seperempat jam lagi? Oh, masih lama ya? Baik. Lewat berapa? Jam 7 lewat? Azannya? Lewat 29. Oke. Kita masuk bab baru ya. Bab birrul walidain wasilatur rahim. Bab tentang pentingnya berbuat baik dengan kedua orang tua. Makanya hurufnya ba dan ro. Ini Bapak bacanya salah huruf, salah harokat, mananya lain. Birru itu artinya berbuat baik. Kalau buru artinya beras. Kalau baru artinya laut. Birru, baru, buru. Nah, itu. Makanya bahasa Arab tuh unik, Pak. Beda huruf, beda arti. Beda harokat, beda arti. Mu'allif memberikan, Imam An-Nawawi ini pertama memberikan pengantar wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsan. Berbuat apa? Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat ihsanlah. Ihsan itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya baik. Kalau dalam bahasa Arab, ihsan itu lebih baik daripada berbuat baik sendiri. Artinya berbuat yang lebih baik daripada. Jadi kalau orang tuamu melakukan apa yang kadang-kadang kita tidak berkenan, tetap harus berbuat baik, lebih baik daripada kemampuan kita.
Makanya bapak-bapak saya waktu di UMKO ngajar mahasiswa, Ustadz, saya ini janda, ibu saya janda, ibu saya tinggal di rumah saya. Terus kalau dia itu banyak benar ngatur urusan saya kan bukan anak kecil. Ya dia janda, saya sudah janda juga, tapi ngatur banget urusan saya. Kalau saya ini nggak ikut maunya dia, dosa nggak saya? Saya bilang, ulangin Bu, saya kurang paham pertanyaannya. Diulang lagi, sampai ketiga kali dia marah. Bapak ini paham nggak sih? Pertanyaan ibu, pernyataan ibu salah. Ibu dan harta ibu itu milik orang tua ibu. Jadi nggak ada ceritanya orang tua tinggal bareng saya, itu nggak ada. Yang ada kita dapat harta itu karena berkahnya orang tua, karena doanya orang tua. Jadi nggak ada ceritanya ibu saya tinggal ikut saya, nggak ada Pak. Memang rumah itu milik orang tua kita numpang di situ. Walaupun yang bangun kita, yang beli kita. Kenapa? Bisa jadi berkahnya orang tua. Dari sini aja sudah salah. Orang tua itu Pak, kalau bunuh kita, anak kandungnya dia nggak dapat dosa. Mohon maaf, nggak dapat hukuman, tapi berdosa aja. Kenapa? Karena hak orang tua. Kalau orang bunuh orang itu dihukum had, dikisos. Tapi kalau orang tua bunuh anaknya enggak dikisos, paling dipenjara. Kenapa? Karena haknya orang tua. Itu hukum Islam itu. Iya, dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam. Jadi kalau ada orang tua mukul anak, ya, nggak berdosa dia. Nyebet anak nggak berdosa. Tapi kalau anak, jangankan mukul, gitu ya. Nah, dan sekarang ini kan hari apa nih? Hari Senin ya. Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, gitu kan? Sini, tolong beliin cabai. Beli cabai, malu lah. Itu dosa. Anak saya, Dek, capek Dek, Umi Dek, tolong Dek, injek-injekin 5.000 ya, gas. 5.000 gas. 5.000 gas kata dia. Saya sempat itu. Kalau kamu cuman mengharapkan 5.000, kamu nanti dapat, tapi di akhirat nggak dapat pahala lagi. Ya tapi nanti kan di akhirat, sekarang lah. Sudah tahu dia. 5.000 gas, saya tadi belum nyambung. 5.000 gas, 5.000 gas apa sih? Artinya ayo gas itu Pak. Jadi penting benar berbuat baik sama orang tua. Jadi apa pertanyaan tadi Pak? Orang tua membunuh anak. Oh iya, dia nggak dihukum. Hukum dunia nggak dapat, di akhirat juga nggak, cuma dosa aja. Kalau sholat sunnah di luar ini sudah Nggak ada. Nanti sholat sunnah bil walidain, sholat sunnah mau naik kelas, nggak ada. Mau bangun rumah sholat sunnah gitu nggak ada. Tapi namanya sholat hajat, saya sholat hajat. Kalau sholat sunnah Awapin itu kan awap artinya tobat ya. Boleh. ya habis balik. Ya mau habis maghrib, mau habis isya, mau habis zuhur, boleh. Saya sampai saat ini belum ketemu tentang sholat sunnah awapin itu seperti apa, waktunya nggak ditentuin Pak. Biasanya hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Selasa malam Kamis biasanya ya. Selasa malam Kamis memang nggak ada ya. Selasa malam Rabu maksudnya ya. Biasanya ya. Atau Rabu malam Kamis ya. Kalau Rabu malam Jumat nggak ada.
Dua tetangganya juga. Oh, monggo. Kalau guru, Apa itu? Pak Guru, Oh, Pak Guru. Heeh. mukul anak dosa apa? Kalau mukulnya bagian dari pendidikan, boleh. Itu sekarang aja, Pak. Saya punya teman namanya Asep Abdullah Sibawai. Dulu kata dia, bapak saya itu Kiai Ajengan, Kiai Sunda. Setiap malam saya hafalan 1000 bait sastra Arab. 1000 bait suruh hafal. Kalau nggak hafal sebat Pak saya. Dipukul cambuk. Begitu sudah SMP SMA masih dicambuk. Cuma dia ngomong gini, Pak, ini artinya apa? Saya nggak paham. Gimana mungkin saya menghafal sesuatu yang nggak paham? Kata bapaknya, hafalin aja nanti paham sendiri. Hafalin aja nanti paham sendiri. Itu kejadiannya SMP SMA Pak. Begitu kuliah di Libya 2003, kami mulai menghafal Syarah Ibnu Malik. Ya, Syarah Ibnu Malik, sastra apa namanya? Alfiah Ibnu Malik. Alfiah Ibnu Malik. Saya baru ngapal 5 baris syair. Kata dia, ini hafalan saya dulu, saya disebat sama bapak saya ini. Gitu. Ini hafalan saya dulu. Begitu saya ingat sebatan ini, langsung memori yang 1300 bait itu langsung balik lagi. Itu kalau nggak disebat, nggak hafal-hafal Pak. Saya dulu, mohon maaf, saya dulu kan sekolahnya di Bandar Lampung. Saya atlet senam dulu Pak. Pindah kota Bumi, masuk Ibnu Rus, belajar bahasa Arab, belajar tajwid, kan nggak ngerti apa-apa saya. Disuruh nulis masjid, main, sinnya kayak mana isinya ya? Tengok, nyontek lah saya. Begitu nyontek, gurunya depan saya, langsung saya dudukin Pak kitab itu, duduk. Ditampar Pak, bah gitu. Ya malu, nyesel, nangis, macam lah, campur gitu. Tapi saya bisa jadi, saya ngajar ini kan karena mungkin saya pernah ditampar dia. Gitu. Itu enggak dosa ya? Ya nggak dosa, kecuali dia mukulnya kurang ajar, berlebihan, mukulnya memang kayak orang mukulin maling ini baru. Oh, iya, itu kan bagian dari mendidik. Gitu. Sekarang kalau guru nggak boleh juga Pak, ngajar itu yang penting menyenangkan juga nggak boleh. Ulama-ulama kita itu jadi ulama bisa jadi karena dipukul sama guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Iya. Saya ingat ada kisah terakhir, ada seorang ustadz, ya, Syekh itu ngajar para pangeran dinasti Abbasiyah. Pangeran-pangeran tuh ngaji sama dia gitu ya. Suatu saat ada kejadian semuanya dihukum semua Pak, pakai rotan. Ada satu pangeran, dia nggak merasa bersalah tapi kena pukul, dendam dengan pangeran itu Pak. Loh saya kan nggak melakukan, kenapa saya dipukul? Gitu. Pokoknya dendam. Kata pangeran itu, kalau nanti saya jadi khalifah, orang pertama yang saya hukum guru saya, karena dia telah mempermalukan saya. Benar. Begitu zuhur dia diangkat jadi khalifah, asar gurunya dipanggil. Bapak tahu saya? Ya, kamu murid saya. Bapak tahu kenapa saya panggil? Nggak tahu. Gitu. Bapak dulu pernah menghukum saya. Kapan? Ini. Kejadian ini. Oh itu saya nggak menghukum kamu. Justru saya memberikan pelajaran pada kamu. Loh kok bisa? Kok bisa? Bisa. Apa katanya? Saya kasih pelajaran ke kamu. Kalau kamu berbuat
jadi hakim, jadi khalifah, berbuatlah adil. Jangan pernah menzolimi orang lain. Itu pelajaran dari saya. Kalau kamu dipukul, kamu masih bisa ngadu sama siapa? Sama orang tua kamu yang jadi khalifah, bisa ngadu. Tapi kalau rakyat biasa yang kamu pukul, yang kamu hukum, dia ngadu sama siapa kecuali sama Tuhan? Oh, baru tahu dia. Nah, kalau gitu, tolong kasih hadiah guru saya ini. Nah, gitu. Jadi bapak-bapak kalau dibentak sama ustadz ya jangan marah, karena ada berkahnya. Kan ustadz juga pasti dia menghukum sesuatu itu kan pasti ada hikmahnya, ada sesuatunya. Nggak boleh protes-protes terus, nggak boleh pak. Masuk ustadz yang nggak suka ditanya juga nggak boleh. Ada lagi yang lain? Terakhir, Oh ya. jadi menyikapi yang seperti Pak Malkan tadi tanyakan, kan kita sering menemui di medsos itu. Apa itu? Ya termasuk ada susunan ini, tuntunan yang nggak ada sunahnya. Terus bagi kami yang sangat awam, itu sikapnya harusnya bagaimana? Ya, Bapak, sekarang ini gampang. Kalau Bapak dapat sesuatu di medsos, jangan segera sebar. Kalau Bapak nyebarin, khawatir Bapak nanti menyebarkan hadis palsu. Ancamannya apa? Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kan itu seolah-olah Rasul bersabda, padahal Rasul nggak pernah ngomong. Apa? Ancamannya tempat duduknya sudah siapin di neraka. Jadi gimana? Bapak cari aja di medsos, di ini kan, catat redaksi hadisnya, nggak usah panjang-panjang, catat aja. Kirim ke, kalau Bapak nggak punya aplikasinya, cari aja di Ustadz Google. Itu nanti keluar kan hadisnya, nomornya, riwayat, keluar itu pak. Kalau nggak itu, kalau Bapak nggak yakin, hapus-hapusin aja lah. Kan memang medsos ini kan tempat sampah pak. Jadi jangan dikirim, sebarin, jangan. Saya juga malas jawabannya tuh pak. Sampai setiap bulan Rajab, yang nanya dia juga, itu aja. Kan sudah pernah saya jawab, nanya lagi kamu ini. Gitu. Iya, tapi kayaknya jamaah sini nggak ada nih nanya sama saya. Ini kira-kira bapak-bapak ya. Jadi Rajab ini sebagai peringatan kepada kita, bentar lagi Ramadan, disuruh siap-siap sehingga nanti Ramadannya jadi Ramadan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.